Halo semuanya, kali ini kita akan ngobrol soal tentang kesulitan belajar dan mengerjakan PR di kampus maupun di sekolah. Bersama saya, Alfarli Zamitin, dan narasumbernya Dan saya Vio Febri sendiri, Valentino. Halo Vio, iya Mas, selamat siang. siang juga. Nah, pertanyaan pertama, apa kesulitan terbesar mahasiswa saat belajar atau mengerjakan tugas? Kalau Berbedakah dengan belajar di rumah atau di kampus? kalau kesulitannya ada kesulitan tersendiri. Kalau belajar di rumah itu kita memiliki beberapa kesulitan. Contohnya dari peralatan, entah peralatan yang mendukung atau tidaknya dalam pembelajaran di rumah. Dan kadang kalau tidak adanya pembelajaran tatap muka secara langsung juga kan, kitanya juga harus berpikir sendiri teknik belajarnya seperti apa. Nah, kalau di kampus itu dari segi peralatan kita sudah ada yang menyiapkan dari kampus kita Bluetooth belajar. disconnected. Terus dari segi dosen juga kan, mereka memberikan materi, tugas, contoh-contoh yang bisa kita pahami secara langsung gitu Mas. Oh gitu ya. Kalau faktor penyebabnya, apa lingkungan, waktu, motivasi, atau teknik belajarnya, bagaimana? Untuk apanya itu Mas? Faktor penyebabnya. Oh, penyebab yang pertama tadi. Untuk Iya. penyebabnya itu ada beberapa sih Mas. Kalau enaknya belajar di rumah itu kitanya lebih santai, terus lebih bisa agak nggak terlalu tertekan lah kalau belajar, misal belajarnya kita di rumah. Nah, kalau di kampus itu kita kadang harus mengejar deadline dari yang dosen berikan. Misal dosen memberikan tugas seperti ini atau memberikan cara tutorial seperti ini, kita harus menyelesaikannya itu pada hari itu juga. Jadi nggak, kadang ada beberapa dosen yang nggak bisa untuk entah materi entah tugas yang diundur-undur, itu nggak bisa. Oh gitu ya Mas. Iya, seperti itu Mas. Kalau dampak kesulitannya seperti menumpuknya tugas atau stres atau begadang gitu. Kalau tugas numpuk itu pasti, tapi kalau stres enggak. Stres itu saya bisa meminimalisir sendiri kalau untuk itu, karena ada pengaturan waktunya tersendiri. Kalau untuk tugas menumpuk ataupun begadang itu wajar-wajar aja sih Mas, karena ada beberapa dosen juga yang kadang kalau memberikan tugas itu misal sehari bisa ngasih entah 2 ataupun 1, tapi jangkanya itu penyelesaiannya panjang. Dan untuk beberapa dosen juga ada pun yang memiliki kayak seperti dosen yang memberikan tugas, tapi mereka juga meminta untuk melaksanakan secara tatap muka gitu loh Mas, kayak asistensi gitu ya. atau apa, kayak untuk tugas-tugas yang seperti kalau di kampus saya di AKN itu kan ada 3D modeling juga. Nah, seperti itu dosen mewajibkan untuk mahasiswa agar melakukan asistensi tatap muka secara langsung. Jikalau kita melakukan non tatap muka itu harus ada maksud tertentu dan jelas. Oh gitu ya Mas Seperti itu ya. Mas. Kalau solusi yang pernah dicoba, Kalau solusi yang pernah dicoba sih, saya meminta waktu kelonggaran dosen. Misal dosen longgarnya di jam sekian, nanti kita coba buat janji, kalau memang dari beliaunya menyanggupi baru kita laksanakan. Tapi kalau memang tidak, ya kita lakukan saja secara online melalui WhatsApp ataupun Zoom. Tapi kita juga harus memikirkan beberapa dampak, karena ada beberapa pun dosen yang tidak mengizinkan untuk melakukan secara online, karena ada beberapa faktor yang mungkin agak mahasiswa biar lebih jelas kalau secara offline gitu. oh gitu ya. Kalau menurut Mas Vio, apa sih biasanya kesulitan terbesar saat belajar atau mengerjakan tugas? Kalau kesulitannya sih lebih ke arah ke fokusnya sini Mas. Kadang itu kita kalau belajar suka hilang fokus sendiri, entah kita mau belajar ini terus ke distraksi ke hal lain yang lebih mengasihkan daripada apa yang harus kita pelajari. Seperti itu sih yang agak Oh iya. sulit sama manage waktu. Jadi begitu. Iya, cuman gitu Mas. Apa saja sih faktor yang bikin Anda kesulitan fokus atau menyelesaikan tugas di AKN? Faktornya ya yang jelas itu seperti tadi,
waktu, beberapa tugas juga yang suka sekali menumpuk, sama mungkin peralatan kalau untuk jangka waktu pengerjaan yang agak panjang. Kalau pernah nggak merasa tugas menumpuk dan bingung harus mulai dari mana, apalagi kalau di kampus vokasi? Kalau tugas numpuk itu pernah sekali waktu di semester 1 sama semester 3 ini tuh kerasa banget. Untuk semester 1 saya dulu itu menggambar, dan untuk semester saya saat ini itu 3D modeling. Nah itu termasuk sangat menumpuk karena ada beberapa tugas yang nggak kepegang. Oh Jujur begitu. saja. Biasanya apa sih gangguan yang paling sering kamu alami saat belajar di rumah? Kalau gangguan paling sering sih faktornya itu tadi, manage waktu, sering ke distraksi sama hal-hal lain, sama susah sinyal. Hmm, dan bagaimana dampaknya ke aktivitas perkuliahan kamu di Diploma 2? Kalau untuk dampak sih sangat terasa mas. Misal kita mau ngerjain tugas posisi rendering atau apa yang memang perlu untuk apa itu perlu menggunakan sinyal, entah sinyal wifi, entah sinyal paketan, atau posisi mengumpulkan tugas melalui Google Drive, Google Form, ataupun website lainnya, itu pasti susahnya di sinyal. Karena rasanya ya gimana ya, kalau posisi tugas hampir selesai tapi posisi ngirimnya nggak bisa, kan sama aja. Antara mau udah terlanjur mau ngumpulin tapi malas duluan, kalau nggak ngumpulin ya nilai yang hilang gitu. Terus apa strategi yang pernah kamu coba untuk mengatasi kesulitan itu, Mas? Kalau strategi saya sih lebih, kalau lebih ke penyelesaian yang agak gampang-gampang mending diselesaikan di kampus. Beberapa tugas juga saya lebih pilih nyelesainya di kampus daripada di rumah, karena dari peralatan juga memadainya yang ada di kampus daripada di rumah. Oh, kalau perbedaan belajar di kampus dan di rumah itu apa? Perbedaannya ya seperti yang tadi itu mas, kalau di kampus itu kita bisa bertatap muka langsung dengan dosen yang langsung mengajar, jadi apa itu, apa yang disampaikan itu bisa langsung kita terima. Apalagi kalau ada kesulitan tertentu kan kita bisa minta tolong ke teman-teman langsung, Oh, teman-teman sekitar. Nah kalau di rumah itu kadang kita kalau udah terlanjur kesusahan, entah mau ngerjain tugas, entah mau buat apa itu, faktor utama penyebab kesulitan itu apa, Mas? faktor penyebab kesulitannya itu ya seperti contohnya peralatan yang kurang memadai. Kalau pembelajaran yang kita lakukan saat berada di rumah, terus faktor pendukungnya juga itu kayak distraksi dari beberapa hal yang ada di luar rumah. Contohnya waktu mau fokus mengerjakan tugas tapi kok di luar rame dan anak main atau apa, jadi pengen, itu juga jadi faktor pendukung. Nah, bisa belajar di rumah kadang kurang efektif. Nah kalau untuk di rumah, kalau untuk di, maaf, kalau untuk di kampus itu mungkin kita bisa lebih fokusnya dari segi tadi, karena dosen mengawasi secara langsung, dan dari apa itu, dari segi peralatan juga mendukung. Kalau anu, Mas, dampak terhadap kegiatan kuliah. Dampak kegiatan kuliah saya ya, kalau dari kedua itu mungkin apa ya mas, agak kurang kalau dampaknya. Kurang ya? Sangat kurang saja. Biasa-biasa aja, karena kalau dari kedua pembelajaran itu mungkin memang ada plus minusnya, tapi kalau dari saya sendiri itu lebih milih, ya udah lebih memilih untuk, kalau memang mengambil dua cara itu ya ikutin aja, ikutin alurnya aja gitu. Kalau upaya dan solusi itu apa, Mas? Upaya sama solusinya untuk mengatasi atau untuk apa yang, Mengatasi kesulitan belajarnya. upaya solusinya mungkin upaya ya kita upayakan dari apa itu, mengurangi waktu, entah jam main kita, atau bisa memfokuskan cara kita agar kita harus selesaikan tugas dulu nanti baru main gitu contohnya. Terus kita kurangi juga pikiran kita untuk main keluar sebelum tugas kita selesai.
Oh iya. Jadi kan step-stepnya ada tersendiri. Kalau misal pikiran kita udah terlanjur ke, oh ini tugas ini bisa diundur-undur nih, tak tinggal main dulu wae. Itu enggak. Mending kamu nyelesain tugasnya dulu, terus tugas selesai kamu baru main. Jadi kan pas kamu di luar pikiranmu enak, Oh enggak gitu ya Mas ya. terbebani. Oh kalau pembelajaran dan saran untuk mahasiswa itu lain itu apa? Soal Kayak gimana pembelajaran Mas? sama pesannya, mungkin berfokus pada selesaikan tugasmu dan fokuslah belajar di kampus karena kau tidak akan tahu nanti ke depannya setelah lulus dari kampus itu bisa aja lebih susah dan lebih sulit daripada keadaan saat di kampusmu dulu. Oh gitu ya Mas ya. Oke. Gitu ya mas. Kalau kesulitan yang dialami saat belajar di kampus atau di rumah itu kayak gimana Mas? Kendaraannya di kampus sama di rumah ya yang paling menonjol jelas dari segi fasilitas yang kita miliki juga. Kalau saya kan di rumah misal mau belajar, semisal ada tugas nih, tugas kayak fotografi ataupun editing audio video atau juga 3D animasi. Nah kalau untuk tugas fotografi kemungkinan besar kita agak susah nih kalau buat mengikuti kalau secara apa itu secara online, karena kita peralatan dari segi kamera nggak ada, karena cuma memanfaatkan kamera HP. Kalau kamera HP ini kita mau maksimalkan nggak bisa. Terus kalau untuk kayak editing atau semacamnya mungkin masih bisa karena laptop dari rumah gak, dan cukup mumpuni juga. Kalau untuk 3D modeling mungkin agak sulit sih mas. Kalau 3D modeling itu kita susahnya dari segi rendering yang memakan waktu lama, terus juga kan butuh apa itu siklus apa itu penyimpanan juga yang cukup besar. Jadi lebih pilih ambil tugas-tugas seperti itu mending dikerjakan di kampus aja daripada di Oh, oke oke Mas. Kalau penyebab masalah belajarnya kayak motivasi, lingkungan, manajemen waktu. motivasi sih ya. Kalau motivasi saya cuma apa ya, gue dari teman-teman kampus juga yang kadang kita kan saling dorong juga kalau misal ada tugas, entah kayak tugas-tugas animasi, entah tugas-tugas videografi gitu, kita mungkin saling sokong. Itu juga Oh, jadi motivasi karena kan penyelesaiannya kita bisa gotong royong saling bantu. Itu seperti itu mas. oh gitu ya Mas ya. Kalau dampak kesulitan belajar terhadap produktivitas dan tugas itu apa Mas? Dalam belajar pada produktivitas mungkin apa ya mas, kalau kalau belajar saya itu paling ya kalau dosen ngasih materi ini ya saya ikutin. Paling kalau ada yang perlu diulik lagi di rumah selesai dari kamus ya saya ikutin lagi. Kalau untuk produktivitas saat ini saya masih belum berani ya, misal kalau ada beberapa kayak tugas-tugas yang misal harus, ini kan saya juga ada kepikiran tuh mau apa itu, mau coba promosi-promosi jasa, jasa apa itu, jasa kayak jasa editing, jasa buatan poster gitu. Tapi itu masih apa itu masih menjadi suatu hal mangkrak lah itu lah. Oh, gitu ya Jadi Mas ya. masih belum berani untuk coba, secara produktivitasnya belum berani untuk coba mulai Oh, gitu ya. karena terkendala yaitu terkendala alat sama mungkin waktu. Oke Mas. Kalau cara-cara mahasiswa mengatasi kesulitan tersebut itu bagaimana? Terus Cara-cara mahasiswa mengatasi kesulitan tersebut itu bagaimana Mas? untuk mengatasi kesulitannya ya mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri ya cara mengatasinya yaitu tadi seperti yang sebelumnya, kita coba manage waktu, entah waktu dalam mengerjakan tugas, entah waktu kita posisi pengen santai atau waktu-waktu tertentu dalam pembelajaran saat ada di kampus juga. Gitu ya Mas ya. Ini sama sih Kalau tips belajar untuk mahasiswa lain, tips belajarnya apa ya, mungkin kalau tips belajar buat mahasiswa itu ya manage waktu untuk pengerjaan tugas kan. Kalau manage waktumu jelek banget
posisi kasih dosen terus manage waktunya sebenarnya sama aja, mungkin itu fokusnya ya di manage waktu. Oh, kayak gitu ya. Dia manage waktu pengerjaan, entah manage sama apa itu, jangan gampang distraksi sama kegiatan orang di luar yang sekiranya buat kita malah menghambat gitu, mending jangan gampang distraksi. Oh, gitu ya. Oke, Iya. oke. Terima kasih Vio sudah bagi pengalaman. Semoga kali ini bisa membantu mahasiswa yang sedang kesulitan belajar maupun mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi.